Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Putra dengan NIM C1B025154. Saya di sini akan mempresentasikan penelitian pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen. Oke, di sini ada data tabulasi saya di Excel, yaitu pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen. Langsung saja kita blok di sini sampai bawah, lalu kita copy, kemudian kita ke SPSS, sini data view, lalu kita blok terlebih dahulu, lalu kita pastekan. Nah, di sini muncul. Lalu kita ke variable view. Di sini kita akan mengganti namanya. Ini yang atas kita ganti jadi kualitas pelayanan. Kemudian yang di bawah kita akan ganti jadi harga. Kemudian yang di bawah lagi kita akan jadikan kepuasan konsumen. Setelah itu ini desimalnya kita jadikan 0. Setelah itu masuk ke analisis, terus ke regression, terus ke linear. Nah, setelah ini kita masukkan kualitas pelayanan ke dalam independen, harga ke independen, lalu kepuasan konsumen ke dependen. Setelah itu kita klik statistik di sini, terus deskriptif, terus lalu continue, terus oke. Terus akan muncul seperti ini. Oke, di sini yang pertama kita akan membahas statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini menunjukkan gambaran umum data yang kita olah, meliputi nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, dan jumlah data dari masing-masing variabel. Dari hasil output SPSS diketahui bahwa jumlah data atau responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang. Untuk variabel kepuasan konsumen, nilai rata-ratanya adalah 4,27 dengan standar deviasi 0,740. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata responden memberikan penilaian yang tinggi terhadap kepuasan mereka sebagai konsumen. Kemudian untuk variabel kualitas pelayanan, nilai rata-ratanya adalah 4,10 dengan standar deviasinya 0,845. Artinya responden menilai kualitas pelayanan yang mereka terima berada dalam kategori yang baik. Dan untuk variabel harga, nilai rata-ratanya adalah 4,03 dengan standar deviasi 0,809. Ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap harga juga berada pada kategori yang baik. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi ketiga variabel relatif kecil, yang berarti data tidak tersebar terlalu jauh dan nilai rata-ratanya dapat dianggap cukup. Selanjutnya kita ke analisis korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat dan bagaimana arah hubungan antara masing-masing variabel dalam penelitian ini. Pertama, perlu diketahui bahwa korelasi suatu variabel dengan diri sendiri selalu bernilai 1000. Ini adalah hal yang wajar secara statistik dan tidak perlu diinterpretasikan lebih lanjut. Untuk korelasi antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen diperoleh nilai Pearson correlation sebesar 0,784. Nilai ini lebih besar dari 0,5 sehingga tergolong korelasi positif yang kuat.
Artinya semakin tinggi kualitas pelayanan, maka semakin tinggi pula kepuasan konsumen. Dan hubungan ini terbukti signifikan karena nilai SIG-nya kurang dari 0,001, jauh di bawah batas 0,05. Selanjutnya, korelasi antara harga dengan kepuasan konsumen menunjukkan nilai sebesar 0,792. Nilai ini juga tergolong korelasi positif yang kuat, bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan kualitas pelayanan. Artinya, semakin baik persepsi konsumen terhadap harga, semakin tinggi kepuasan yang dirasakan. Nilai signifikansinya pun kurang dari 0,001, yang berarti hubungan ini juga signifikan. Adapun korelasi antara dua variabel independen, yaitu kualitas pelayanan dan harga, menunjukkan nilai 0,449. Ini tergolong korelasi positif yang cukup dan tidak terlalu tinggi, sehingga tidak mengindikasikan masalah multikolinearitas yang serius dalam model. Jadi dari analisis korelasi ini dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen, baik kualitas pelayanan maupun harga, memiliki hubungan yang positif, kuat, dan signifikan dengan kepuasan konsumen. Terus berikutnya kita akan membahas validitas konstruk dan koefisien determinasi. Bagian ini kita lihat dari tabel model Sumari pada output SPSS. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel kualitas pelayanan dan harga dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada kepuasan konsumen. Dari tabel model Sumari diperoleh nilai R sebesar 0,925. Nilai R ini menunjukkan koefisien korelasi berganda antara kedua variabel independen secara bersama-sama dengan variabel independen, karena nilainya sangat mendekati 1. Ini berarti hubungan antara kualitas pelayanan dan harga dengan kepuasan konsumen tergolong sangat kuat. Kemudian nilai R² atau koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,856. Ini berarti sebesar 85,6% variasi yang terjadi pada kepuasan konsumen mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel kualitas pelayanan dan harga. Sisanya sebesar 14,4% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain yang tidak diteliti dalam model ini. Nilai adjusted R² sebesar 0,845 juga mengkonfirmasi bahwa model ini sangat baik dalam memprediksi kepuasan konsumen, bahkan setelah mempertimbangkan jumlah variabel yang digunakan. Dengan demikian, validitas konstruk terpenuhi. Kedua variabel independen, kualitas pelayanan dan harga, terbukti merupakan prediktor yang valid dan cocok dalam memprediksi kepuasan konsumen dengan tingkat kemampuan penjelasan yang sangat tinggi, yaitu 85,6%. Terus selanjutnya kita masuk ke UJF atau pengujian secara simultan. UJF ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel kualitas pelayanan dan harga secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Kita lihat hasilnya dari tabel ANOVA pada output SPSS. Dari tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 80,349 dan nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,001, jauh di bawah nilai alfa 0,005 yang menjadi batas kritis dalam pengujian ini. Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel kualitas pelayanan dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Positif ini di sini artinya semakin tinggi kualitas pelayanan dan semakin baik persepsi terhadap harga, maka kepuasan konsumen akan semakin meningkat. Hasil ini juga membuktikan bahwa model regresi yang kita gunakan layak atau fit untuk digunakan sebagai alat analisis. Terus selanjutnya kita akan bahas UJT atau pengujian secara parsial sekaligus melihat persamaan regresinya. UJT ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap kepuasan konsumen. Kita lihat dari tabel koefisien pada output SPSS. Berdasarkan tabel koefisien dapat disusun bersama regresi linearnya, yaitu Y
sama dengan 0,310 tambah 0,469 X1 tambah 0,504 X2. Untuk variabel kualitas pelayanan, nilai koefisien regresinya adalah 0,469 dan bersifat positif. Ini berarti setiap kenaikan satu satuan kualitas pelayanan akan meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 0,469 poin. Dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Nilai T hitungnya adalah 6,562 dengan signifikansinya kurang dari 0,001. Karena signifikansinya di bawah 0,05, maka kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen. Terus untuk variabel harga, nilai koefisien regresinya adalah 0,504 dan juga bersifat positif. Ini berarti setiap kenaikan satuan persepsi terhadap harga akan meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 0,504 poin. Nilai T hitungnya adalah 6,743 dengan signifikansinya kurang dari 0,01. Karena signifikansinya juga di bawah 0,05, maka harga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen. Jika kita bandingkan kedua variabel berdasarkan nilai beta atau standar koefisiennya, harga memiliki nilai beta sebesar 0,551, sedangkan kualitas pelayanan sebesar 0,536. Karena nilai beta harga lebih besar, maka dapat disimpulkan bahwa harga memiliki pengaruh yang sedikit lebih dominan dibandingkan kualitas pelayanan dalam menentukan kepuasan konsumen. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.